Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Akmal. Di sini saya akan mempresentasikan eh, hasil metodologi penelitian saya sendiri yang berjudul Pengaruh Skeptisme Profesional, Tekanan Ketaatan, dan Tekanan Anggaran Waktu terhadap Audit Judgment. Eh, Latar belakang eh, yaitu ya, dalam mengikuti kemajuan pesat dunia bisnis, banyak pengusaha yang berkeinginan untuk mengembangkan berbagai jenis usaha. Saat ini, persaingan di dunia bisnis semakin meningkat seiring dengan munculnya beragam industri. Untuk tetap bertahan di tengah persaingan yang ketat, perusahaan harus mengambil langkah-langkah tertentu. Tidak lagi cukup bagi perusahaan untuk hanya menunjukkan tingkat laba yang tinggi, karena keandalan laporan keuangan menjadi hal yang lebih penting. Salah satu upaya yang umum dilakukan oleh perusahaan adalah melibatkan pihak ketiga yang independen, seperti akuntan publik, untuk memeriksa laporan keuangan. Kebutuhan akan laporan keuangan yang telah diaudit dan dapat dipercaya semakin meningkat. Oleh karena itu, jasa akuntan publik yang bekerja di kantor akuntan publik menjadi sangat penting dalam menilai apakah laporan keuangan suatu perusahaan telah disajikan dengan jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu pekerjaan auditor adalah melakukan audit untuk mencari keterangan tentang apa yang dilaksanakan oleh suatu entitas yang diperiksa, membandingkan hasil dengan kriteria yang ditetapkan, dan menyetujui atau menolak hasil dengan memberikan rekomendasi tentang tindakan-tindakan perbaikan. Ketika melakukan tugasnya, tidak semua auditor dapat melakukan tugasnya dengan baik. Namun, masih ada beberapa akuntan publik yang melakukan kesalahan. Ketika menjalankan proses audit, seorang auditor dapat mengeluarkan opini atas hasil laporan keuangan yang diperiksanya, berupa audit judgment. Menurut Agustini dan Marquisiwati pada tahun 2016. Audit judgment merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh auditor. Menurut penelitian Susanti dan Kristianto pada tahun 2014, membuat audit judgment perlu keahlian yang didapatkan melalui pembelajaran panjang yang dasar ilmu auditnya diperoleh melalui pembelajaran di kampus. Dalam buku Judgment dan penelitian yang dilakukan oleh Tillman pada tahun 2012. Tillman 2012 dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan dapat mempengaruhi judgement seorang auditor. Jika seseorang auditor memiliki pengetahuan yang tinggi, maka judgement yang akan diberikan semakin baik. Selain pengetahuan, pengalaman juga dapat mempengaruhi kemampuan seorang auditor dalam memberikan judgement dengan memprediksi kecurangan yang terjadi dalam perusahaan. Dari pengalaman tersebut, auditor dapat belajar bagaimana cara melakukan suatu judgement. Terdapat kasus pada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan, SNP Finance, yaitu SNP Finance merupakan bagian dari Columbia, toko yang menyediakan pembelian barang secara kredit. Dalam kegiatannya, SNP Finance mendapatkan dukungan pembiayaan pembelian barang yang bersumber dari kredit perbankan. SNP Finance membuka keran pendanaan baru melalui penjualan surat utang jangka menengah, disebut dengan MTN, Medium Term Notes. MTN ini diperingkat oleh Pevindo, pemeringkat efek Indonesia,
Dan kembali lagi bahwa Pevindo juga memberikan peringkat salah satunya adalah berdasarkan laporan keuangan S&P Finance yang diaudit oleh Deloitte. Default dalam bahasa sederhananya adalah gagal bayar. Berikutnya, S&P Finance mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU sebesar kurang lebih yaitu 4,0 miliar 4,07 triliun dan terdiri dari kredit perbankan sebesar 2,22 triliun dan MTN sebesar 1,85 triliun. Namun, ternyata menjadi pemalsuan data dan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen S&P Finance. Di antaranya adalah membuat piutang fiktif melalui penjualan fiktif. Sangat disayangkan bahwa Deloitte sebagai auditornya gagal mendeteksi adanya skema kecurangan pada laporan keuangan S&P Finance tersebut. Deloitte malah memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan S&P Finance. Dikutip dari berita liputan 6.com pada tahun 2018. Berdasarkan fenomena di atas, pengambilan sebuah audit judgment dipengaruhi oleh beberapa variabel dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu skeptisme profesional. Skeptisme auditor yang dimana seorang akuntan harus memiliki perilaku yang baik saat melaksanakan pekerjaannya dan harus sikap mendasar dan tidak mudah percaya. Selain itu, terdapat variabel yang mempengaruhi audit judgment, yaitu variabel yang kedua adalah tekanan ketaatan. Diartikan sebagai perasaan yang menekan atau merasa tertekan yang dialami oleh karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Selain skeptisme profesional dan tekanan ketaatan, ada variabel ketiga yaitu tekanan anggaran waktu. Adalah keadaan yang menunjukkan auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun atau terdapat pembatasan waktu dan anggaran yang sangat ketat dan kaku. Berdasarkan fenomena di atas, penelitian kali ini menggunakan teori atribusi untuk menguji variabel-variabel yang ingin diteliti. Teori atribusi merupakan konsep yang mendasari teori tentang audit judgment, merujuk pada teori akuntansi keperilakuan, khususnya teori atribusi. Teori atribusi mempelajari bagaimana seorang menginterpretasikan alasan atau sebab perilakunya. Pada penelitian Robbins tahun 2003 mengemukakan teori atribusi sebagai perilaku seseorang yang disebabkan oleh faktor internal atau faktor eksternal. Objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni kepada akuntan publik auditor eksternal yang bekerja pada kantor akuntan publik yang berada di wilayah Jakarta Selatan. Subjek penelitian ini mulai dari junior auditor, senior auditor, dan manajer. Kriteria sampel penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada kantor akuntan publik di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Yang bekerja di wilayah Jakarta Selatan yang terdaftar pada Ikatan Akuntan Publik Indonesia pada tahun 2022.
Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah skeptisme profesional berpengaruh terhadap audit judgment? Yang kedua, apakah tekanan ketaatan berpengaruh terhadap audit judgment? Yang ketiga, apakah tekanan anggaran waktu berpengaruh terhadap audit judgment? Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh skeptisme profesional terhadap audit judgment. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tekanan ketaatan terhadap audit judgment. Yang ketiga, untuk menguji dan menganalisis pengaruh tekanan anggaran waktu terhadap audit judgment. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama itu ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis. Ada yang A itu bermanfaat bagi pengembangan teori pengetahuan di bidang akuntansi, terutama yang berkaitan dengan auditing, khususnya dalam memberikan sebuah judgement dalam audit. Yang B, sebagai wadah untuk mempraktekkan pengetahuan yang sudah didapatkan selama di bangku perkuliahan, khususnya yang bersangkutan mengenai tekanan ketaatan, audit tenur, tekanan anggaran waktu, dan audit judgment. Yang C, yaitu sebagai sarana untuk para pembaca mendapatkan bahan referensi untuk berikutnya atau para pembaca melakukan penelitian selanjutnya. Yang kedua itu ada manfaat praktif. Yang A itu ada diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Yang B dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca dan peneliti. Yang C diharapkan dapat menjadi tolak ukur sejauh mana seorang auditor dapat bersikap bijak dalam menghasilkan judgement yang baik. Yang D memberikan hasil penelitian dari bagaimana berperilaku menjadi seorang auditor dalam kewenangan dan kewajibannya untuk menjalankan tugas maupun pekerjaannya sesuai dengan koridor berlaku. Landasan teori Grand Theory. Penelitian ini menggunakan teori atribusi karena penelitian ini akan melakukan studi empiris untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi auditor terhadap audit judgment. Teori atribusi dapat menjelaskan karakteristik internal auditor dan lingkungan mempengaruhi kerja auditor terhadap audit judgment. Karakteristik yang terdapat pada diri auditor dan kondisi lingkungan kerjanya akan menjadi penentu hasil audit yang dilakukannya. Ada selanjutnya applied theory. Yang pertama yaitu audit judgment. Pengertian audit judgment menurut penelitian Arens dan kawan-kawannya pada tahun 2012 adalah suatu pertimbangan pribadi atau cara pandang auditor dalam menanggapi informasi berhubungan dengan tanggung jawab dan risiko audit yang akan dihadapi auditor, yang mempengaruhi pembuatan opini akhir auditor terhadap laporan keuangan suatu entitas atau jenis lainnya yang mengacu pada pembentukan ide atau perkiraan tentang objek, peristiwa,
dan keadaan atau jenis lainnya dari fenomena atau pertimbangan diri pribadi. Pertimbangan pribadi auditor tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor perilaku individu. Masih audit judgment, menurut Mulyadi pada tahun 2010, menurut penelitian yang dilakukan Mulyadi pada tahun 2010, audit judgment adalah kebijakan auditor dalam menentukan pendapat mengenai hasil auditnya, yang mengacu pada pembentukan suatu gagasan, pendapat, atau perkiraan tentang suatu objek, peristiwa, status, atau jenis peristiwa lain. Auditor yang berhati-hati atau prudent adalah auditor dalam membuat judgement, menetapkan standar sesuai fakta, dan juga mendokumentasikan fakta tersebut serta mempertimbangkan pilihan perlakuan akuntansi. Audit judgment dapat disimpulkan sebagai sudut pandang seorang auditor dalam melakukan penilaiannya terhadap laporan keuangan dengan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu atau informasi yang mungkin kurang mendukung sehingga perlu adanya tindak lanjut melalui pertimbangan auditor tersebut. Selanjutnya, yang kedua itu ada skeptisme profesional. Skeptisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit. Auditor menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh profesi akuntan publik untuk melaksanakan dengan cermat dan seksama dengan maksud baik dan integritas pengumpulan dan penilaian bukti audit secara objektif. Itu ada pada PSA nomor 4 SA seksi 230 dalam SPAP pada tahun 2011. Menurut PSA nomor 4 SA seksi 230 dalam SPAP pada tahun 2011. Pengumpulan dan penilaian bukti audit secara objektif menurut auditor mempertimbangkan kompetensi dan kecukupan bukti karena bukti dikumpulkan dan dinilai selama proses audit, sehingga skeptisme profesional harus digunakan selama proses tersebut. Auditor harus bertanggung jawab secara profesional dalam pelaksanaan tugasnya untuk bersikap tekun dan penuh hati-hati. Sebagai seorang profesional, auditor harus menghindarkan terjadinya kecerobohan serta sikap asal percaya. Tetapi, auditor tidak diharapkan untuk membuat suatu pertimbangan yang sempurna dalam setiap kesempatan. Itu menurut penelitian yang dilakukan oleh Ares dan teman-temannya pada tahun 2008. Yang, di, yang diambil yang menjadi referensi uh, yang menjadi referensi oleh Farhan dan Kurnia pada tahun 2017. Selanjutnya, yang ketiga itu ada tekanan ketaatan.
Tekanan ketaatan pada umumnya dihasilkan oleh individu yang memiliki kekuasaan. Dalam hal ini, tekanan ketaatan diartikan sebagai tekanan yang diterima oleh auditor junior dari auditor senior atau atasan dan entitas yang diperiksa untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari standar etika dan profesionalisme. Individu yang memiliki kekuasaan merupakan suatu sumber yang dapat mempengaruhi perilaku orang dengan perintah yang diberikannya. Itu menurut buku yang uh, buku Gong Gong yang menjadi referensi dari penelitian oleh Pectra dan Kurnia pada tahun 2015. Hal ini dapat disebabkan oleh keberadaan kekuasaan atau otoritas yang merupakan bentuk dari legitimate power. Tekanan ketaatan dapat semakin kompleks ketika auditor dihadapkan pada situasi konflik. Di satu sisi, auditor harus bersikap independen dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Akan tetapi, di sisi lain, auditor juga harus dapat memenuhi tuntutan yang diinginkan oleh entitas yang diperiksa agar entitas yang diperiksa merasa puas dengan pekerjaannya. Tekanan ketaatan dapat menghasilkan variasi pada judjemen auditor dan memperbesar kemungkinan pelanggaran standar etika dan profesional. Itu menurut buku yang dibuat oleh Gonggong yang menjadi referensi peneliti Pectra dan Kurnia pada tahun 2015. Tekanan ketaatan adalah tekanan yang diterima auditor dari atasan maupun klien atau auditi dengan maksud agar auditor menjalankan perintah atau keinginan atasan atau klien. Itu menurut penelitian yang dilakukan oleh Yustriante pada tahun 2013. Selanjutnya itu yang keempat ada tekanan anggaran waktu. Dalam proses pengauditan, setiap KAP kantor akuntan publik perlu mengestimasi waktu yang dibutuhkan anggaran waktu agar proses pengauditan dapat berjalan secara efektif. Anggaran waktu digunakan untuk memandu pekerjaan auditor dalam menentukan langkah-langkah audit bagi setiap program auditnya. Penetapan anggaran waktu ditentukan oleh KAP dengan meminta persetujuan dari klien yang bersangkutan. Dengan anggaran waktu yang telah disusun, keseluruhan waktu yang disediakan oleh KAP dialokasikan kepada masing-masing auditor yang terlibat. Itu menurut penelitian yang dilakukan Jelista dan kawannya pada tahun 2015. Dengan demikian, anggaran waktu merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas pengauditan. Itu menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewa dan Ketut pada tahun 2018. Penetapan anggaran waktu yang ketat oleh KAP dapat mengakibatkan auditor seringkali bekerja dengan waktu yang terbatas. Padahal, dalam melakukan tugasnya, auditor harus memeriksa keseluruhan laporan keuangan perusahaan klien dengan benar untuk menghindari terjadinya kecurangan dari laporan keuangan tersebut. Itu penelitian dilakukan oleh Jelista dan temannya pada tahun 2015. Oleh karena itu, pengertian time budget pressure atau tekanan anggaran waktu menurut Wahyuni dan temannya pada tahun 2018 adalah pengalokasikan waktu yang ditentukan oleh klien kepada auditor dalam proses pengauditan guna menghindari
adanya kecurangan waktu dan permainan yang dilakukan oleh auditor dalam mengumpulkan bukti-bukti untuk mendukung hasil pemeriksaan. Dalam melakukan pekerjaannya, auditor akan dihadapkan dengan adanya tekanan anggaran waktu. Pada saat auditor menghadapi tekanan anggaran waktu, auditor memberikan dua respon, yaitu tipe fungsional yang merupakan perilaku auditor untuk bekerja lebih baik dan menggunakan waktu sebaik-baiknya, serta tipe disfungsional yang merupakan sebaliknya. Itu menurut penelitian dilakukan oleh Sitorus pada tahun 2016. Oleh sebab itu, tekanan anggaran waktu merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku auditor dalam mencapai kinerja yang baik. Apabila tekanan anggaran waktu sesuai dengan yang diharapkan, auditor dapat meningkatkan kinerjanya. Sedangkan tekanan anggaran waktu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, auditor dapat menurunkan kinerjanya. Itu menurut penelitian yang dilakukan oleh Suprapta dan Setiawan pada tahun 2017. Selanjutnya ada kerangka penelitian. Untuk yang pertama itu ada skeptisme profesional, yang kedua ada tekanan ketatan, yang ketiga ada tekanan anggaran waktu. Itu merupakan variabel independennya. Variabel independennya adalah audit judgment. Apakah ketiga variabel tersebut berpengaruh atau tidak pada variabel independen pada variabel dependennya. Hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu dalam penelitiannya Theodorus pada tahun 2013 mendefinisikan skeptisme profesional sebagai kewajiban auditor untuk menggunakan dan mempertahankan sikap profesionalnya sepanjang periode penugasan, terutama kewaspadaan atas kemungkinan terjadinya kecurangan yang dapat dilakukan manajemen dan senantiasa mempertanyakan bukti audit yang diperoleh, serta selalu menerapkan prinsip kehati-hatian. Hasil penelitian Kalek dan Mahmudian pada tahun 2011 menunjukkan bahwa semakin baik sikap skeptisme profesional yang dimiliki oleh seseorang auditor akan menghasilkan judgement yang optimal. Hal yang senada juga dibuktikan oleh penelitian Yowanda dan temannya pada tahun 2019 dan Ardianto pada tahun 2017 bahwa skeptisme profesional berpengaruh secara signifikan terhadap audit judgment. Hipotesis satu yaitu skeptisme profesional berpengaruh positif terhadap audit judgment. Hipotesis yang kedua yaitu auditor dalam kondisi adanya perintah dari atasan dan tekanan dari klien untuk berperilaku menyimpang dari standar profesional, auditor junior cenderung akan mentaati perintah tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa auditor junior tidak memiliki keberanian untuk tidak menaati perintah atasan dan keinginan klien untuk berpindah, walaupun instruksi tersebut tidak tepat. Klien dapat menekan auditor untuk mengambil tindakan yang melanggar standar pemeriksaan. Auditor secara umum dianggap termotivasi oleh etika
profesi, dan standar pemeriksaan, sehingga berada dalam situasi konflik. Pelimpahan tugas yang mengarah pada perilaku menyimpang dari standar profesional. Auditor cenderung akan mengikuti perintah atasan dan klien agar tidak berisiko kehilangan pekerjaan. Hasil penelitian Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Jamilah pada tahun 2007, Santi dan Kristianto pada tahun 2014, dan Astri Ningrum pada tahun 2012, menyatakan bahwa tekanan ketaatan berpengaruh secara signifikan terhadap audit judgment. Hipotesis 2 yaitu tekanan ketaatan berpengaruh positif terhadap audit judgment. Hipotesis ketiga, tekanan anggaran waktu berpengaruh positif dan signifikan terhadap audit judgment. Hasilnya menunjukkan bahwa auditor dituntut untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Namun, di sisi lain, auditor sering dihadapkan pada pengalokasian waktu pemeriksaan yang ketat dan kaku. Hal ini juga menunjukkan adanya tekanan anggaran waktu dapat mengakibatkan prematur sign-off yang berakibat pada menurunnya efektivitas dan efisiensi kegiatan pengauditan yang akan berpengaruh terhadap audit judgment yang dibuat oleh auditor. Hal ini terjadi karena tekanan anggaran waktu berperan dalam penetapan tujuan. Bila auditor memiliki waktu yang sangat terdesak, maka auditor harus tetap fokus dengan apa yang dikerjakan agar tujuan awal yang telah disepakati berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Christie pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh signifikan terhadap audit judgment. Hipotesis 3 menjadi tekanan anggaran waktu berpengaruh positif terhadap audit judgment. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Yang pertama itu ada populasi dan sampel. Populasi itu ada 20 kantor KAP di Jakarta Selatan. Sampelnya dari 20 kantor KAP tersebut diambil sebesar 120 auditor. Yang kedua, itu ada teknik pengambilan sampel. Saya menggunakan purposive sampling. Selanjutnya yang ketiga, yaitu ada jenis data dan sumber data. Jenis data yang saya gunakan adalah data primer. Sumber datanya yaitu menggunakan kuesioner. Yang keempat, ada pengumpulan data. Saya menggunakan survei method.
Selanjutnya ada uji instrumen. Yang pertama itu ada uji validitas. Validitas. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Itu menurut Ghazali pada tahun 2001. Untuk mengukur sah atau tidaknya valid suatu kuesioner, yaitu menggunakan uji validitas. Uji validitas pada penelitian ini dilakukan dengan menghitung korelasi produk momen. Kriteria dari pengujian validitas penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika R dihitung lebih besar dari R tabel, maka memenuhi persyaratan validitas. Yang kedua, jika R dihitung kurang dari R tabel, maka tidak memenuhi persyaratan validitas. Yang kedua, ada uji reliabilitas, yaitu adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk, dan kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Itu menurut Ghazali pada tahun 2001. Uji reliabilitas penelitian ini dilakukan menggunakan Cronbach-Alpha, menggunakan uji statistik Cronbach-Alpha lebih besar dari 0,60. Itu menurut Nunali pada tahun 1969, yang menjadi referensi penelitian Ghazali pada tahun 2006. Selanjutnya itu ada uji asumsi klasik. Uji normalitas. Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model penelitian ini terdapat variabel pengganggu atau residu memiliki distribusi. Jika asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Itu menurut penelitian dilakukan oleh Ghazali pada tahun 2001. Yang kedua, itu ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen. Selanjutnya itu yang ketiga ada uji heterokedastisitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Namun, jika berbeda disebut dengan heterokedastisitas. Yang terakhir itu ada uji autokorelasi.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.